Sahabat Mas Berlian, bertemu lagi dengan channel UMKM Emas pertama di Indonesia. Sesuai dengan prinsip bisnis, tidak ada rahasia, tidak ada yang spesial, tidak ada yang terbaik. Di sini saya ingin sampaikan tentang propaganda media tentang investasi emas. Selama ini kita dibohongi. Anda harus tahu itu, ada 10 propaganda yang sering didengungkan agar kita belajar sesuatu yang baru. Ini tidak pernah diajarkan di sekolah, baik itu di seminar atau bahkan di buku-buku pembelajaran tentang investasi manapun. Sekarang kita akan angkat ini, tidak perlu khawatir, dan teman-teman yang mau komen silakan, nanti apalagi yang mau berbagi ke yang lain. Oke, kita akan lihat satu persatu propagandanya apa saja. 10 propaganda ini kita jelaskan satu persatu. Teman-teman jangan sampai lewatkan satu dari 10 propaganda ini. Yang pertama adalah produk emas. Siapa bilang emas itu sebuah produk? Tidak, itu adalah emas sebenarnya. Emas Antam, emas Mini, emas UBS, emas King Halim, semuanya sama saja sebuah produk. Nah, zaman sekarang itu emas itu menjadi sebuah kemasan dan produk. Jadi jangan terkecoh. Ada yang mengatakan emas Antam lebih baik, emas UBS, emas Mini lebih baik. Tidak begitu. Semua emas sama. Mau beli emas apa aja, beli. Tidak ada perhitungan tentang ini produk siapa, ini dari siapa, tidak perlu. Seperti itu, teman-teman ingat, ini emas tidak berubah dari zaman ke zaman. Zaman dulu orang beli emas, ya beli emas saja atau mengambil emas, mencari emas ke dalam galian, begitu ya. Jadi tidak ada istilah produk. Nah, karena di zaman dimana kita ini punya persaingan ya, ekonomi, punya persaingan bisnis, punya persaingan kreativitas, akhirnya menjadilah itu sebuah propaganda bahwa emas tertentu lebih baik dari yang lain. Emas tetaplah emas dan itu diuji kadarnya. Bagaimana menguji emas itu? Adalah dengan api. Semua emas itu sama. Yang kedua, harga emas. Harga emas, siapa bilang harga emas itu tersentral pada satu pusat, bahwa kita harus menjual sesuai dengan harganya Antam? Tidak, harga Antam adalah harga yang dikeluarkan oleh perkongsian Antam, oleh perusahaan Antam untuk mendapatkan keuntungan. Karena Antam itu adalah unit usaha. Unit usaha siapa? Ya negara. Unit usaha misalnya Odisi mengeluarkan harga emas Mini, itu adalah harga kesepakatan korporasi untuk mendapat keuntungan dari masyarakat. Jadi teman-teman misalnya mau jual emas, harga apa aja silakan, asalkan tidak di bawah harga modal. Itu saja, karena prinsip ekonominya adalah tidak menjual di bawah harga modal. Begitu ya. Jadi kalau misalnya harga emas buyback seperti itu, misalnya ada harga buybacknya Antam, kita menggunakan itu sebagai patokan. Nggak harus. Kita gunakan harga emas itu yang di dunia atau di website itu adalah sebagai patokan untuk dinaikkan. Dinaikkan tidak terlalu jauh, diturunkan tidak terlalu jatuh. Gunakan harga-harga yang di website itu sebagai harga patokan kita untuk menjual emas, untuk membuat harga. Di situ paham ya teman-teman? Yang ketiga, membeli dan menjual ke toko emas konvensional. Sebenarnya saya mau tulis tahu terlalu panjang ini. Membeli dan menjual ke toko, sebenarnya ini adalah propaganda lama bahwa yang menjual emas dan yang menerima emas hanya toko emas, padahal tidak. Bahwa kita yang rumahan, orang-orang yang memiliki emas punya hak untuk menjual, bukan hanya toko emas sebelah kan. Nanti kita akan jelaskan propaganda itu lebih lanjut. Dan ingat ya, membeli dan menjual ke toko itu tidak harus. Bisa Anda misalnya mau jual emas, bisa ke tetangga, bisa ke teman, bisa ke kolega dengan harga tanpa harus terkena imbas buyback. Ini hanya propaganda. Ingat ya, kita ini hidup di zaman di mana semuanya tidak terbatas, nggak ada rahasia, nggak ada yang spesial, nggak ada yang terbaik. Oke? Ingat, ini nanti ada ya video khusus mengenai ini. Tapi ini sebagai pembuka saja biar supaya kita melek dulu ya. 4. Membeli dengan hutang. Ini. Adanya emas Mini, kita ciptakan emas Mini agar Anda tidak membeli dengan hutang. Misalnya, Anda mau beli 5 gram tapi Anda tidak punya duit, lalu kemudian berhutang di lembaga pembiayaan. Itu salah besar, karena kepemilikan emas harus ketika membayar, itu harus kita pegang fisiknya. Ketika membayar harus kita pegang fisiknya. Sebenarnya demikian. Nah, ini propaganda. Harusnya membeli emas itu tidak harus langsung besar. Beli kecil-kecil. Tidak harus langsung besar. Anda bisa cari di internet kesalahan investasi emas. Salah satunya adalah membeli emas langsung besar. Maksain banget, kemudian akhirnya apa? Nyicil. Ini salah. Bukan cicil, tapi beli kecil.
Beli apa kek? Emas mini kek, emas antam yang kecil-kecil kek, silakan. Oke? Membeli dengan hutang ini salah sekali karena ketika Anda tidak punya dana lebih di tempo tertentu, Anda kena denda loh ya. 5. Digadai untuk modal. Siapa bilang mendapatkan modal, uang untuk usaha harus menggadai emas? Ini salah. Ini salah besar. Nanti ada video khusus mengenai ini, tapi jangan lupa ikuti terus channel kita. Subscribe dong kita, follow kita seterus ya, komentar, share ke teman-teman. Nanti kita akan angkat nih video tentang digadai untuk modal itu salah besar. Ini propaganda. Alasannya bagaimana? Bahwa sebenarnya kalau Anda ingin usaha, lalu kemudian dapat uang dari emas, jangan digadai. Putar saja emasnya. Ketika Anda putar misalnya ya, Anda jual emas, lalu ada keuntungan dari situ, beli emas lagi. Ketika Anda jual emas, biasanya ada keuntungan. Bukan ke toko ya. Saya menyarankan jangan jual ke toko, tapi ke kolega dan sebagainya. Ada kelebihan dari situ, gunakan uang itu. Sebagian dibelikan emas, sebagian untuk usaha. Ada video khusus tentang itu, nanti kita akan tunjukkan. Propaganda yang keenam, menyimpan emas. Kita diminta untuk membeli emas, lalu disimpan. Tidak ada jangka panjang. Mana ada toko emas yang selalu mengatakan, Bapak Ibu, kalau beli emas itu harus ada tujuannya, padahal tidak begitu. Ya, mereka tidak akan mengatakan itu. Toko emas, perusahaan emas. Mereka selalu mengatakan bahwa beli emas itu menguntungkan, itu saja propagandanya. Nah, kalau seandainya kita beli emas, lalu kita simpan selama 4 bulan ini, dan ternyata kita butuh uang, kita jual. Nah, kalau begitu kapan untungnya? Kapan kita memiliki emas? Karena prinsipnya dalam prinsip kepemilikan emas adalah kita memiliki emas untuk seumur hidup, bukan untuk dijual. Nah, itulah sebenarnya prinsip kekayaan yang sebenarnya. Di video berikutnya nanti kita akan kupas mengenai menyimpan emas secara produktif. Zaman dulu tidak pernah Nabi mengatakan simpan emas agar supaya menguntungkan. Tidak, yang ada menyimpan emas untuk harta. Untuk harta. Kenapa? Karena dia juga diperdagangkan, karena dia juga menjadi alat tukar untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Kalau emas sekarang tidak bisa menjadi alat tukar, adalah menjadi alat investasi, berbeda sekali. Oke ya? Jadi ini menyimpan emas ini tidak cukup. Harusnya Anda menyimpan emas, beli emas untuk disimpan, tapi untuk tujuan-tujuan jangka panjang. Yang ketujuh, membeli koin emas. Ada propaganda, oknum-oknum tertentu, kepentingan-kepentingan tertentu mengatakan bahwa logam koin lebih baik dibandingkan emas batangan. Padahal sama-sama emas. Seperti yang saya bilang sebelumnya itu, bahwa emas itu sekarang adalah sebuah kemasan dan sebuah produk. Jadi jangan termakan isu atau bahkan ancaman-ancaman doktrin-doktrin mengenai harus beli koin emas. Tidak, ini saya tidak akan mengatakan koin emas yang mana. Ada yang mengatakan demikian. Dan ini yang menjadi persoalan kita, bahwa dikatakan bahwa koin tertentu itu dapat memberikan kita kebijaksanaan hidup dan sebagainya. Itu hanya propaganda. Jadi emas tetaplah emas, koin emas ya dengan emas batangan itu sama. Oke? Ada videonya, nanti kita akan angkat kupas tuntas mengenai ini. Tapi ini saya tidak menyinggung siapapun. Yang pasti emas adalah emas. Kita hidup di zaman di mana sebuah emas menjadi sebuah kemasan dan produk. Nomor 8. Emas menjaga harta. Emas ini menjaga harta, ada yang mengatakan demikian. Emas menjaga harta. Padahal tidak. Dia meningkatkan harta. Karena Anda seorang konsumen, ya, Anda berpikir bahwa ya sama aja sih, jadi impas gitu ya. Saya beli 600.000 per gram, Januari dijualnya kena buyback, dapatnya 600.000 juga per gramnya. Padahal enggak seperti itu. Karena Anda ya di brainwash, tercuci otaknya bahwa harus menjual ke toko emas, harus beli ke toko emas, padahal tidak. Semuanya sudah terbuka ya, informasi itu di internet. Jadi tidak ada yang rahasia, tidak ada yang spesial, tidak ada yang terbaik. Ini ya, emas menjaga harta padahal lebih banyak. Pada tahun 2009, naik haji itu, seberat emasnya ya, senilai emas itu adalah 125 gram. Naik haji. Tahun 2020, naik haji cuma 40 gram. Artinya apa?
itu tidak hanya menjaga harta, tapi juga meningkatkan harta. Artinya 40 gram saja Anda bisa naik haji. Sisanya, tadi 125 dikurangi 40 itu berapa? Segitu sisanya. Artinya harta Anda masih ada. Oke ya? Yang 9, kita lihat. Hanya orang tertentu yang bisa buka toko. Ini teman-teman, jangan berpikir bahwa buka toko itu harus miliaran. Ini salah besar. Semuanya sudah ada informasinya di internet. Bagaimana menjual emas. Anda menjual emas tidak perlu sebenarnya harus belajar dari toko emas langsung, atau harus punya kesepakatan dengan toko emas yang lain, harus memiliki 7M, 1M dan sebagainya. Tidak harus. Itu hanya diminta untuk membeli membeli etalasenya, menyewa tokonya, meng-hire karyawan dan sebagainya. Padahal tidak harus. Anda mulai dari online, mulai dari rumah, mulai dari kolega Anda, saudara Anda, tetangga, itu bisa dengan modal 1 gram saja. Nanti kalau misal Anda jual 1 gram, lalu ada keuntungan itu Anda belikan emas lagi yang lain, dan modal emas tadi belikan lagi. Nah, di situ emas Anda meningkat. Nanti ada video mengenai itu kita akan angkat agar Anda tidak buta sekali tentang ini. Bahwa ini Anda kena propaganda, dicuci otaknya. Ini ya. Ini nanti ada video. Pokoknya bagan-bagan semua ini tentang propaganda ini kita akan kupas tuntas di video-video berikutnya. Yang 10, berkebun emas itu menguntungkan. Konsep berkebun emas lagi viral dulu tahun 2011-2012. Ketika 2013 harga emas jatuh, ini konsep berkebun emas gagal total. Ini saya akan angkat di video selanjutnya. Teman-teman ikuti kami terus, jangan lupa. Ini gagal total. Kenapa? Coba Anda cari di internet. Pola berkebun emas. Anda akan melihat celah-celahnya. Di sini Anda spekulatif. Spekulan sekali ini. Bagaimana kemudian berharap kenaikan emas setiap tahunnya, padahal tahun 2013 itu jatuh sekali. Sementara emas yang kita simpan di Pegadaian itu kita tidak bisa tebus. Karena mereka menggunakan kekuatan biaya dari Pegadaian atau biaya dari lembaga pembiayaan. Dan ternyata tidak bisa dilunasi. Kenapa? Emasnya turun jatuh. Konsep ini Anda bisa cari di internet, tapi nanti kita juga kupas tuntas di video berikutnya. Propaganda-propaganda ini dari awal sampai akhir ini berlaku sampai sekarang. Jadi hati-hati buat teman-teman, dari mulai menyimpan emas dari yang awal ya, kita lihat seperti produk emas ya. Produk emas ini tidak ada yang spesial, semuanya sama saja. Harga emas tidak diatur oleh siapapun. MUI tidak mengatur harga emas. Anda jual emas rendah, jual emas tinggi, sama saja. Artinya Anda hanya perlu kesepakatan dengan konsumen berapa harga emas yang Anda keluarkan. Membeli dan menjual ke toko ini bukan salah ya. Ini harusnya tidak terjadi pada zaman sekarang. Karena sekarang era di mana semuanya terbuka. Bahwa Anda bisa beli ke internet, bahwa Anda bisa beli ke tetangga Anda, bahwa Anda bisa jual ke orang-orang kantor atau teman-teman kantor Anda. Tidak perlu harus jual ke toko. Lalu membeli dengan hutang. Ya, ini membeli dengan hutang, ini salah besar. Sekarang nggak perlu pakai hutang, beli saja kecil-kecil. Seperti emas mini ya. Lalu, kalau sudah beratnya cukup, tukarkan menjadi emas antam. Nomor 5, digadai untuk modal. Ini salah besar. Saya akan angkat ini di video selanjutnya, maka ikuti kita, subscribe kita, jangan lupa ya teman-teman. Ada lagi, yang keenam, menyimpan emas. Nah, harusnya menyimpan dengan tujuan. Membeli koin emas, padahal koin emas sama dengan emas batangan, sama saja. Emas menjaga harta. Nah, ini padahal tidak menjaga harta, tapi meningkatkan harta. Banyak sekali contohnya ya. Saya berapa kali bilang itu contohnya. Banyak sekali mengenai emas itu selalu menang dengan uang. Selalu menang daripada uang. 9, hanya orang tertentu yang bisa buka toko. Bahkan anak SMP sekalipun bisa jualan emas. Tidak ada aturan. Enaknya jual emas itu Anda tidak perlu itu legal, tidak perlu. Seperti misalnya buka toko baju. Anda kan nggak perlu buka CV atau PT, itu nggak perlu. Bahkan Anda tidak perlu harus S1, S2, nggak perlu. Anda bahkan nggak perlu harus
memahami emas, perhiasan, tidak perlu. Emas batangan itu mudah sekali. Saya bicara di sini emas batangan terlebih dahulu ya. Nah, lalu itu yang ke-10 yang terakhir adalah berkebun emas. Itu menguntungkan padahal tidak. Bicara tentang berkebun emas, saya akan angkat mengenai apa konsep terbaru, strategi investasi terbaru untuk berinvestasi emas. Kita tunggu ya di video berikutnya.